Salam olahraga. Perkenalkan, nama saya Adi Simarmata, unit mengajar SMA Negeri 1 Sidikalang, Kabupaten Deri, Provinsi Sumatera Utara. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru tahun 2021. Saya akan membagikan video per-teaching saya. Ya, semua kameranya tolong dihidupkan. Lihardo, mana dirimu nak? Bapak kangen padamu nak. Semua kameranya mohon diaktifkan dulu ya. Oke, baik. Ya, bertemu lagi dengan Bapak yang mengampu mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Apa kabar semua nak? Sehat kan? Alhamdulillah. Sehat Pak. Nah, kayaknya ini lemas semua ini. Sehat Pak. Saut dulu salam dari Bapak ya, yang semangat dulu nak. Salam olahraga. Salam olahraga. Salam olahraga. Oke, jadi Bapak harap nak kegiatan proses belajar mengajar kita lakukan dengan baik ya. Kalau Bapak lagi menerapkan yang tidak perlu berbicara, tolong suaranya di-unmute. Oke, baiklah. Kita lanjut tetapi sebelum kita lanjut materi kita nak, alangkah baiknya kita berdoa dulu, dan Bapak harap yang memimpin doa kita, coba nak Lihardo, pimpin doa kita nak. Baik Pak. Oke kawan-kawan, marilah kita berdoa turut agama masing-masing. Dalam hati berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita lanjutkan lagi materi kita, Bapak absen dulu terlebih dahulu. Nanti bisa diangkat tangannya atau kamera dilambaikan atau dibilang hadir seperti itu pun tidak masalah ya. Oke, Bapak absen. Yang pertama, Surya Dharma. Hadir Pak. Husni Hakim. Hadir Pak. Lihardo. Ya. Siap Pak, hadir Pak. Dinar Bara Siregar. Absen Pak. Irfan Fauji. Hadir Pak, hujan sini Pak. Ya, Anda silakan. Oke. Septia Ningsih. Hadir Pak. Oke, bagus. Bintang. Hadir Pak. Oke. Santo Pandinata. Hadir Pak. Oke, dan yang terakhir Adistiros. Hadir Pak. Oke, berarti semua Ananda hadir ya. Ya, untuk pertemuan selanjutnya pun harus baik mata pelajaran yang lain, baik mata pelajaran PJOK harus hadir semua. Jadi jangan karena situasi yang kita hadapi sekarang ini tidak melunturkan semangat ataupun makna dari kegiatan proses belajar mengajar kita nak. Tetap ya, ingat 3M. Mencuci tangan, memakai masker, menghindari kerumunan. Selanjutnya menjaga imun nak. Caranya bagaimana? Ya, tetap berolahraga. Tetap berolahraga ya. Oke, kita lanjut materi kita. Tetapi sebelum kita lanjut materi kita bahas dulu materi kita yang sebelumnya, yaitu mengenai renang. Coba dulu Andar Sinaga. Materi kita yang sebelumnya itu renang nak. Ada berapa macam gaya yang ada di renang? Andar Sinaga. Coba nak kita sebelumnya ada berapa macam gaya dalam renang dan coba sebutkan nak.
Ya, lanjutnya. Ya. Ya, lanjut lagi. Oke, bagus. Berarti masih ingat ya nak ya materi kita selanjutnya yang sebelumnya ya. Oke, kita lanjut materi kita yang sekarang yang akan kita bahas yaitu nak, permainan bola besar yaitu sepak bola. Jadi di sini nak Bapak minta kepada Ananda semua untuk meliterasi nak. Bapak berikan waktunya 3 menit nanti. 3 menit untuk literasi. Silakan buka buku paketmu atau searching dari Google atau menggali informasi dari manapun. Coba nak literasi, Bapak berikan waktu 3 menit itu mengenai sepak bola sembari Bapak membuka PowerPoint Bapak. Oke, waktu Bapak mulai. Oke, waktu selesai nak. Oke, Santo aktifkan dulu mic-nya nak. Santo, Iya siap Pak, nak? aktif Pak. Oke, dari tugas yang Bapak berikan tadi nak mengenai literasi, mengenai sepak bola, kira-kira nak, apa informasi yang kamu gali mengenai sepak bola nak? Coba kamu jelaskan dulu nak. Sepak bola itu Pak, permainan yang dimainkan salah satu cabang olahraga permainan besar Pak, yang dimainkan oleh 2 tim yang berjumlah 11 orang Pak. Itu saja nak. Sepak bola dimainkan dengan menggunakan kaki Pak. Oke, berikan dulu nak semua aplausnya untuk Santo. Oke, selanjutnya Dinar nak. Aktifkan dulu mic-nya nak, Dinar. Halo Dinar. Sudah Pak. Sehat nak. Ya Pak. Oke, dari hasil literasi yang kamu gali informasinya nak mengenai sepak bola, kira-kira apa yang telah kamu dapat nak? Coba dulu kamu jelaskan dulu nak. Iya, menambahi yang dijelaskan oleh Abang Santo tadi. Dalam sepak bola tadi Bang Santo telah mengarah aturannya. Mungkin saya ke gerak dasarnya aja Pak, ada 4. Atau passing mengoper, menahan bola kontrol, shooting menendang bola. Satu lagi menggiring bola dribble Pak. Oke, Itu aja ya. Pak. Tepuk tangan dulu semua nak. Oke, dari hasil literasi Ananda semua itu sudah cukup bagus, nak. Jadi ini kita biasakan ya naknya, sebelum memulai kegiatan pembelajaran, literasi dulu. Ya, menggali informasi baik itu dari media cetak, media elektronik, ataupun media online, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya nak, dari kita nak, untuk pembahasan kali ini yaitu sepak bola, dan yang kita kupas adalah passing menggunakan kaki bagian dalam dan kaki bagian luar. Oke, sedikit Bapak jelaskan nak, itu sebelum masuk di kita kupas mengenai passing menggunakan kaki bagian dalam dan kaki bagian luar.
Bapak akan menjelaskan nak itu manfaat dari bermain sepak bola. Oke, dan Bapak harap nak coba yang tidak ingin bersuara atau berkomentar, coba suaranya nak di-unmute-kan ya agar pembelajaran kita kondusif. Oke, di sini Bapak akan menerangkan nak manfaat dari bermain sepak bola dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama itu nak menambah kebugaran dan stamina. Kita diperoleh dari peningkatan kesehatan, penurunan lemak tubuh, dan lain sebagainya. Dan yang kedua itu adalah meningkatkan kerja tim dan sosial. Karena ini merupakan permainan kelompok, sepak bola ini merupakan permainan kelompok. Jadi ini bisa meningkatkan kerja tim atau sosialitas ya antara pemain A dan pemain B. Dan yang selanjutnya ini baik untuk kesehatan mental. Di mana olahraga bisa memperbaiki olahraga sepak bola ini bisa memperbaiki masalah-masalah kesehatan mental seperti depresi dan stres. Oke, manfaat selanjutnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sama-sama cuci tangan dan tutup mulut, Nek. Oke, Bapak ulang sekali lagi, nak. Bagi yang tidak perlu Bapak tanyakan, coba dulu di-unmute-kan dulu semua mic-nya ya, supaya proses pembelajaran kita berjalan dengan baik. Oke, selanjutnya itu tadi ada beberapa hal manfaat dari sepak bola ya, manfaat bermain sepak bola untuk kehidupan kita sehari-hari. Coba dulu Bapak tanya dulu Surya Dharma. Coba aktifkan mic-mu, nak. Iya, Pak. Sehat, nak, Surya Dharma? Iya, Pak. Sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Oke. Tadi kan sudah Bapak jelaskan, nak, itu manfaat dari bermain sepak bola untuk kehidupan sehari-hari. Kira-kira, nak, menurut mula dulu, nak, kerugian atau yang dihasilkan dalam bermain sepak bola itu apa, nak? Kerugiannya ya, Pak? Ya. Kerugiannya kita tidak memiliki tingkat kebugaran tubuh yang baik, Pak, kalau tidak bermain sepak bola, Pak. Ya, betul. Ini kan main bola kita kerja kelompok, Pak. Kalau kita tidak berolahraga main bola, mungkin tingkat sosial kepada orang lain mungkin kecil, Pak. Atau kita termasuk orang yang suka menyendiri gitu, Pak. Ya, betul, nak. Ya, tepuk tangan dulu untuk Surya, tepuk tangan. Ya. Oke, kita lanjut, nak, materi kita. Tujuan dari pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita hari ini ya, nak. Yang pertama itu, Ananda semua diharapkan mampu menjelaskan keterampilan gerak permainan mengumpan bola dengan menggunakan kaki bagian dalam dan kaki bagian luar. Dan yang kedua adalah menjelaskan tahapan teknik mengumpan bola dengan menggunakan kaki bagian dalam dan kaki bagian luar. Dan yang terakhir, mencoba atau melakukan praktiknya langsung, nak. Permainan mengumpan bola menggunakan kaki bagian dalam dan kaki bagian luar. Ya, ini merupakan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensinya, nak. Oke, selanjutnya. Ya, teknik dasar sepak bola. Coba Adistiros. Adistiros. Ya, Pak. Coba, nak, kamu baca dulu, nak. Ya, Pak. Teknik dasar sepak bola. Seperti permainan lainnya, sepak bola juga harus dimainkan dengan teknik-teknik tertentu. Teknik dasar pemain inti juga berbeda dari kiper. Pemain inti setidaknya harus menguasai 6 teknik dasar, mulai dari menendang hingga merebut bola dari lawan. Pada bahan ajar ini akan dibahas mengenai teknik menendang bola menggunakan kaki bagian dalam dan luar. Ya, terima kasih anaknya. Oke.
Ya, kita kupas yang pertama yaitu mengoper bola dengan menggunakan kaki bagian dalam. Nah, di sini ada sudah Bapak buat animasi bergeraknya, Nak. Nah, seperti inilah kira-kira, Nak. Nah, cara dan pelaksanaan menggunakan oper atau passing menggunakan kaki bagian dalam. Nah, sedikit Bapak jelaskan. Atau passing dengan kaki bagian dalam bisa dilakukan jika jarak antar pemain dekat. Ya, jadi hasilnya itu Nak akan lebih maksimal jika jarak pemain itu dekat, Nak. Nah, jadi passing menggunakan kaki bagian dalam sebaiknya kita lakukan jikalau kita ingin memberikan atau mengirim bola kepada teman kita dan jaraknya itu juga harus dekat, Nak. Terus tujuan mengoper bola dengan menggunakan kaki bagian dalam adalah supaya arah bola dapat sampai kepada pemain yang ditargetkan. Oke. Ya. Oke. Di sini, Nak, ada 6 cara, Nak, yang bisa kita lakukan passing menggunakan kaki bagian dalam. Yang pertama, awalan dilakukan dengan berdiri tegap. Ya, berdiri tegap ya. Terus yang kedua, kaki tumpuan berada sejajar di samping bola. Nah, dan yang ketiga, kaki pengumpan lurus dengan bola. Nah, dan yang keempat, tarik ke belakang kaki pengumpan dan putar pergelangan kaki ke arah luar. Ayun kaki pengumpan ke arah bola dengan perkenaan bola tepat kaki bagian dalam. Oke, dan yang terakhir, Nak, setelah melakukan gerakan mengumpan, ya kembali ke sikap siap. Oke. Oke, kira-kira, Nak, dari penjelasan Bapak di passing menggunakan kaki bagian dalam itu, Nak, ada kira-kira yang ingin ditanyakan atau kira-kira hal kesulitan yang dialami, Nak? Oke, Bapak ingin mengajak dulu berpikir, ya. Irfan? Ya, Pak. Lanjut, Pak. Ya, jelas suara Bapak kan? Oke. Jelas, Pak. Oke ya, Bapak tanya, Nak, Irfan. Jika kamu menendang menggunakan kaki kanan, Nak, kaki kanan. Nah, coba Nak ilustrasikan jika menendang menggunakan kaki kanan. Nah, maka kaki bagian dalam itu berada di mana, Nak? Sebelah kiri atau sebelah kanan? Sebelah kiri, Pak. Sebelah kiri, ya betul. Ya, jadi kalau kita menendang menggunakan kaki kanan, menendang menggunakan kaki bagian dalam, menggunakan kaki kanan, ya kaki bagian dalam itu berada di sebelah kiri, Nak. Nah, jadi, atau coba dulu, Nak, semua dulu, Nak, pegang dulu kaki bagian dalamnya, pegang. Kanan, Pak. Kanan, Pak. Ya, kaki kanan ya, kaki kanan. Ya, kanan, Pak. Nah, jadi, Nak, Bapak mau praktekkan, Nak. Bapak mau kasih tunjuk, Nak, kaki bagian dalam itu ada di sini, Nak. Ini dia. Nah, kalau kaki kanan Bapak dan kalau kaki kiri Bapak, Nak, itu ada di sini. Oke. Jelas Ya, kira-kira, Nak? Jelas, Pak. Jelas. Oke. Jelas, Jadi Pak. semua Ananda Bapak Jelas, ajak berdiri dulu semua, berdiri semua, Nak. Ini udah sore-sore gini, udah loyo kayaknya ini semua ini. Biar semangat dulu ya, Nak, ya. Ya, biar kita, ya, biar jangan ngantuk dulu, Nak. Oke. Bapak langsung pimpin pemanasan dulu ya, Nak, ya. Sebelum kita mempraktekkan tanpa menggunakan bola nanti, Nak. Ya, kita pemanasan dulu. Atau sebelum kita melakukan pemanasan, Andar. Oh, pengamat ya. Oke, Lihardo, kira-kira, Nak, apa itu tujuan dari pemanasan? Supaya kita tidak cedera, Pak. Ya, betul ya, Nak, ya. Itu kegunaan dari pemanasan, Nak. Jadi sebelum berolahraga, itu kita wajib melakukan pemanasan, Nak, supaya kita terhindar dari cedera, Nak, atau agar melonggarkan sendi-sendi atau melonggarkan otot-otot yang tegang, Nak. Oke, Bapak pimpin langsung semua, Nak, tangannya di atas semua, Nak.
Ikuti gerakan Bapak. Oke. Ya, geser ke arah kanan. Kanan semua, kanan. Oke, cukup. Balas ke arah kiri. Oke, ke depan. Oke, yang terakhir nak, ya ke belakang, coba ke belakang. Oke, cukup. Jadi sekarang kita praktikkan dulu nak passing menggunakan kaki bagian dalam tanpa bola. Jadi yang pertama itu nak, posisi badan itu harus siap nak. Jadi ini Bapak modifikasi bola nak dari plastik nak. Jadi ini ada Bapak modifikasi bola dari plastik. Ini akan jadi bahan Bapak nak. Oke, jadi nak, ada tadi 6 nak. 6 tahapan melakukan passing menggunakan kaki bagian dalam nak. Jadi ini nanti akan menjadi indikator penilaian Bapak nak. Oke, yang pertama awal ya kita sikap berdiri nak. Siap, coba semua sikap berdiri. Oke, selanjutnya ya menggunakan kaki kanan dulu semua ya nak ya, kaki kanan. Oke, dan yang kedua nak, coba bayangkan nak di depanmu itu ada bola. Ada bola. Dan bolanya disejajarkan dengan kaki nak. Sejajarkan dengan kaki. Sejajarkan dengan kaki. Oke, selanjutnya ya, kaki dan bola ini harus lurus nak, harus lurus. Terus tarik ke belakang nak, terus ayunkan ke depan. Oke. Dan yang terakhir nak, kembali ke posisi siap. Oke. Coba nak lakukan 5 kali 1 orang. Oke, Bapak pandu. 1. Oke. 2. 3. 4. Oke, 5. Oke, semua duduk nak, kembali nak, semua duduk. Oke, itulah nak, kira-kira nak materi yang kita kupas yang pertama, passing menggunakan kaki bagian dalam. Oke. Terus, ya di sini untuk penjelasan lebih lengkap nak, di sini Bapak telah kirim linknya nak ya. Bapak buat link untuk lebih lengkapnya nanti. Oke, Bapak coba buka ya. Ya, nanti link ini bisa nanti dilihat di LKPD ya nak ya. Ya. Oke, kita lanjut nak. Ya, di sini juga Bapak telah menampilkan video pembelajaran nak. Oke, kita simak sebentar ya. Kita simak sebentar video pembelajaran yang telah Bapak buat nak. Nampak kira-kira nak? Adisti nampak? Nampak Pak, tapi belum berputar Pak. Oke, biar Bapak play kan ya. Oke Pak, sudah Pak. Oke, Bapak percepat ya nak ya. Simak bagus-bagus videonya ya. Bila perlu nak,
buat catatanmu nak. Jika ada nanti yang ingin ditanyakan, tanyakan sama Bapak. Oke, kira-kira nak, sampai di sini ada pertanyaan nak mengenai passing menggunakan kaki bagian dalam nak? Rusdi Hakim, ada pertanyaan nak? Pas, Pak. Oke. Oke, anaknya ada satu lagi materi kita yaitu passing menggunakan kaki bagian luar nak. Ini materi terakhir ya. Oke, Bapak buka dulu. Oke, sama seperti passing menggunakan kaki bagian dalam nak. Kaki bagian luar juga nak, ada tujuan dari mengumpan bola dengan menggunakan kaki bagian luar adalah untuk mengayunkan bola ke arah pemain yang ditargetkan, namun jaraknya jauh nak. Berbeda nak. Kalau kaki bagian dalam tadi jaraknya itu dekat nak. Sementara kalau kaki bagian luar itu jaraknya itu jauh nak. Oke, kita lanjut nak. Ya, sama seperti kaki bagian dalam tadi nak, ada 6 cara. Bagian luar juga ada 6 cara nak. Yang pertama, kaki dengan bola sejajar nak, lurus. Terus yang kedua, kaki membentuk sudut 30 derajat dengan kaki tumpu. Yang ketiga, posisi badan agak sedikit condong ke depan. Yang keempat, tendangan mulai dari menarik kaki dan mengayun ke depan. Dan yang kelima, saat bola mengenai perkenaan kaki bagian luar, mata kaki melihat bola dan meluruskan pandangan pada sasarannya. Oke, dan yang terakhir, setelah menendang bola, ada kegiatan lanjut atau follow through. Ya, gerakan lanjutnya atau kembali ke posisi siap. Oke, untuk penjelasan lebih lengkap nanti nak bisa dilihat di linknya. Oke, coba Bapak buka dulu linknya nak. Ya, linknya nanti akan Bapak bagikan di LKPD ya nak ya. Ya, ini nanti linknya akan Bapak bagikan nak. Oke. Oke, di sini juga Bapak menampilkan video nak. Video pembelajaran bagaimana cara melakukan passing menggunakan kaki bagian luar. Oke, Bapak playkan ya. Rusdi Hakim nampak nak? Rusdi Hakim? Nampak, Pak. Oke, Nampak. Bapak playkan lagi ya.
Oke, perhatikan bagus-bagus nak. Nanti kita buat indikator. Oke, jadi jelas kira-kira ya nak. Ya sebenarnya nak, Bapak ingin melakukan kuisis, tapi Bapak lihat waktunya nak tidak cukup lagi. Oke, coba dulu nak, Lihardo nak, coba kamu evaluasi dulu nak tentang materi kita hari ini nak, tentang passing menggunakan kaki bagian dalam dan kaki bagian luar. Baik Pak, yang saya perhatikan Pak, dalam permainan sepak bola itu ada beberapa teknik dasar, yaitu shooting, mengoper atau passing, dan passing itu yang barusan Bapak ajarkan tadi ke kami itu terbagi dua, passing kaki bagian dalam dan passing kaki bagian luar. Adapun gerakan dari passing kaki bagian dalam itu hanya kaki kiri di depan, lalu kaki kanan di belakang, dan bola berada di depan kaki kanan, lalu kaki diayunkan ke depan Pak, melalui kaki bagian dalam, menuju ke arah yang untuk mengoper teman biasanya. Nah yang kedua Pak, untuk kaki bagian luar itu posisi gerakannya melakukannya itu sama. Kalau mau menendang pakai kaki kanan, dengan gerakan kaki kiri di depan dan kaki kanan di belakang, tetapi bolanya itu cenderung lebih ke kanan Pak, agar ketika menendang kaki bagian luar itu dia lebih mudah gitu, Pak. Oke. Yang saya dapatkan hari ini Pak. Terima kasih. Ya, bagus ya nak ya. Oke, Bapak tambahi sedikit lagi. Jadi kita melakukan passing menggunakan